Jawab yang jujur. Mas, jawab yang jujur, Mas. Ini udah kemasukan minuman ini. Wah, nggak jelas ini. Ngawur omongnya, Mas. Enggak. Ini oh gitu, Mas. Ini anakmu loh. Kok gak inget aku? Loh. Buset. Apa Gus? Apa gara rasa kampung iki? Ini gara rasa kampungku iki. Iki wae. enggak, Mas, mohon maaf, Mas. Sampai dibohongi, Mas. Sampai dibohongi. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin menangkap Agus, sang preman pasar yang tega menghamili istri dari Mas Putra. Ternyata, si Agus sedang melakukan pesta miras bersama para teman premannya di tempat tongkrongannya. Namun sebelum menyaksikan kisahnya selengkapnya, marilah sejenak kita bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan iringan doa dan solawat Nabi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah lihum satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita tayangkan di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun dimintai tolong oleh Mas Putra, untuk mencari istrinya yang tiba-tiba pergi dari rumahnya. Padahal, istri Mas Putra itu sedang hamil 7 bulan. Mas Putra khawatir, jika istrinya itu mengalami hal yang tidak diinginkan. Mas Putra sebenarnya menyadari, bahwa anak yang dikandung sang istri itu bukan anaknya sendiri. Akan tetapi, rasa cintanya yang besar kepada sang istri, juga tidak teganya melihat istrinya yang memelas kepadanya, membuat hati Mas Putra luluh, untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan istrinya. Sehingga Mas Putra dengan tulus hati memaafkan kesalahan dari sang istri yang sangat besar itu. Namun kejadian ini sepertinya sudah tidak mungkin bisa dimaafkan lagi, yaitu ketika istrinya pergi dari rumahnya. Ternyata, sang istrinya itu pergi ke rumah dari seorang pria. Dan yang lebih membuatnya miris lagi, istrinya sedang tidur bersama sang pria tersebut di dalam kamarnya. Dan betapa sangat hancurnya hati Mas Putra, seorang istri yang sangat dicintainya, melakukan hubungan intim terlarang bersama pria lain di depan matanya. Seorang istri yang telah melakukan kesalahan fatal dan sudah dimaafkannya, ternyata kembali melakukan hal hina yang sangat melukai hatinya. Hati Mas Putra sangat hancur, dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Apa yang terjadi nih, Dek? Bilang jujur, Dek. Kenapa ini bilang, dia cerita, kenapa dia mengaku suamimu, sedangkan ini suamimu yang sah. Ayo, Dek, bilang, Dek. Bintang siri. Masya Allah, saya kasih. Kamu kok tega begitu sama saya? Saya kerja loh. Sini, Masya Allah. Sini. Sini. Enggak, sini. Ya Allah. Masya Allah. Sini. Kamu gimana Gus ini? Ya Allah Mas. Kok dipegang, ngapain, lepasin aku? Kamu ini, aduh, dahsyat juga kamu itu. Kamu tega-teganya sama saya kamu. Saya kerja di Taiwan 3 tahun. Sudah kamu khianat seperti ini. Maksudmu apa? Sampai di sini dulu, kameramen di sini, saya tak ngajar orangnya ya. Iya, Saya ngajar orangnya, kameramen di sini ya. Ya, sampai kok tega bener sama saya gitu loh. Masya Allah, Dek. Saya kerja sama kamu, buat kamu. Buat apa?
buat anak kita, calon anak kita. Masya Allah, 1 minggu kamu bilang janji sama saya mau pulang, mau belanja, tapi nggak pulang-pulang. Apa maksudmu itu? Nggak pulang-pulang? Ya aku salah, maaf. Tapi jangan gitu. Sampai berarti sudah 2 kali hianati saya ya berarti ya? Masya Allah, Dek. Dan dengan hati yang hancur itu Mas Putra mencoba untuk bertanya kepada istrinya. Siapakah sang pria yang telah tidur dengannya itu, dan mengapa dia begitu tega kepadanya? Di saat itulah perempuan itu kemudian bercerita, bahwa pria tersebut bernama Agus, seorang pemuda preman pasar yang adalah mantan pacarnya. Yaitu setahun setelah Mas Putra pergi kerja ke luar negeri. Dia kembali bertemu mantan pacarnya itu. Dan dari situlah cinta itu kemudian bersemi kembali. Hasrat birahi sang istri yang lama tidak terpenuhi, telah menjadikan sang perempuan untuk bisa merasakan kembali nikmatnya dunia itu. Dan setelah itulah mereka kemudian melakukan nikah siri. Mereka kemudian sering berhubungan badan, sehingga kini sang istri Mas Putra itu hamil 7 bulan. Dan setelah mengetahui sang pria yang menghamili istrinya itulah Mas Putra dan Busnur Samsun kemudian menyusun rencana. Yaitu Busnur Samsun meminta istri Mas Putra itu untuk menunjukkan keberadaan dari sang pria preman pasar yang keterlaluan itu. Busnur Samsun ingin menangkapnya, dan akan memberikan pelajaran tak terlupakan kepadanya. Dan karena itulah keesokan harinya, istri Mas Putra mengajak Busnur Samsun ke tempat ini. Perempuan tersebut mengatakan, bahwa Agus dan teman-temannya biasa nongkrong di tempat tersebut. Dan benar saja, setelah sampai di tempat yang dimaksud, terlihatlah si Agus yang lagi berpesta miras bersama para teman-teman premannya. Lalu apakah yang akan dilakukan Busnur Samsun setelah menemukan sang preman pasar yang menghamili istri Mas Putra itu? Maka silahkan disaksikan videonya tersebut selengkapnya. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya juga kami berharap, semoga video yang kami tayangkan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Urusan apa? Santai. Ngapain bawa-bawa kayak gitu? Ini saya cuma pengen ngobrol sama Mas Agus kok, Mas. Apa ngomong apa? Masalah apa? Ini saya cuma masalah, Mbak mana Mbak? Dek, Mbak sini Indah. Dek. Tolong jelasin ini Dek. Sampean kenal sama ini kan? Enggak. Nggak kenal? Masa sampean nggak ada yang kenal? Aku ora kenal belas aku. Bukan arek kene, Kak. Lah ini kan katanya istrinya dia. Iya, Bos. Loh, tuh. Jawab yang jujur. Mas, jawab yang jujur Mas. Ini udah kemasukan minuman ini. Wah, Nggak bener jelas ini. Mas. Ngawur ngomongnya Mas. Enggak. Oh Ini gitu, Mas. Ini anakmu loh. Kok nggak inget aku? Loh, Buset. Apa, Gus? Apa gara resek kampung iki? Wingi nggak resek kampungku iki wingi. Iki wong. enggak Mas, mohon maaf Mas. Sampai dibohongi Mas, sampai dibohongi. Mas Agus, sampai jangan apa provokasi teman-temanmu. Ora wingi awakmu Apa? ora ngaret omahku. Terus ya apa maksudmu? Kata siapa yang ngobrak-ngabrik rumahmu? Wingi. Bohong Mas, bohong. Bener Mas, bener. Sumpah saya enggak. Iya wingi. Sampai gara resek diajar pisan nang kene. Ayo gajar. Kok sampai malah mau ngajar saya? Sampai harusnya mendukung saya Mas. Teman sampean telah selingkuh sama ini istrinya ini. Ya. Istri saya loh ini. Aku lebih percaya koncoku iki. Lebih percaya koncoku. Sekarang Mbak, jelaskan Mbak. Tolong Dek, jelaskan Dek. Biar teman-temannya paham. Iki sapa meneh iki? Ini suaminya. Saya suaminya. Suami saya. Ini istri saya ini. Ini pulang dari Taiwan Mas. Ini pulang dari Taiwan, tiba-tiba istrinya hamil. Nah, ternyata hamil ini sama Mas Agus. Makanya saya juga datangin Mas, Pak, Gus gitu, ini. Mas. Kita kan udah nikah siri, Mas. Masa lupa? Ini anakmu loh ini. Saya. Wan. Gini Gus, sampean kok percaya sama dia sih Mas? Aku mas saya kenal iki luwih suwe timbang arek wedok iki. Enggak Mas. Mohon maaf sebelumnya, saya pengen menjelaskan baik-baik ya. Saya pengen menjelaskan baik-baik. Awas Dek, awas Dek. Preman nang kene, Mas. Awas Dek, hati-hati Siapa yang preman di sini siapa? Awas Dek. Anu, Siapa yang preman di sini siapa? dhewe iki nyekel kampung. Kene. Mau preman kampung, mau yang pegang kampung, saya nggak peduli. Gus, lari Gus, lari Gus. Kemana? Gus. Hei, apa-apaan? Kaku semua. Mana? Mas, hati-hati ya, sampai ya, jaga istri sama dia ya. Iya Gus. Anu kameramen, hati-hati, takutnya Mas siapa? Mas Putra diajar kalau mereka sadar. Wah, nggak jelas ini mereka ini. Astagfirullahaladzim. Mana lari kemana? Coba kameramen sini, kameramen.
lari kemana ya? Tadi saya melihat kayak lari ke sawah gitu loh. Masa saya harus belusukan ke sawah? Hujan-hujan kayak gini. Ini ada gubuk ini. Mas Putra jaga istrinya ya. Ya, Gus. Hati-hati kameramen. Hah? Awas, ini sumur ini. Coba deh, sini. Oh, nggak ada. Hati-hati. Saya melihat tadi larinya ke sawah. Si Agus ini. Kemana ya? Saya lihat larinya ke sana tadi. Hah? Teman-temannya nggak beres ini. Aman ya, Mas Putra? Aman, Gus? Mereka sudah jadi patung semua mereka. Sampai kapan ini, Gus? Ya sampai nggak tahu, Mas. Astagfirullah. Biar kapok, Gus. Biarin aja, Gus. Nggak, saya lepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ampun. Kami tidak tahu apa-apa, oh. Apa? Tumpah. Nggak tahu apa-apa gimana? Saya tidak tahu masalahnya. Ini tadi aku cerita, cuman kemarin katanya ada orang yang mengobrak api rumahnya. Kata siapa? Agus, Om. Om, kapan saya nikah sama tantemu? Iya, Mas. Ampun, Mas. Ampun. Mas, kapan saya nikah sama mbakmu? Ampun. Sekarang saya tanya, Agus ngomong apa? Sini Mas Putra, sama mbaknya sini. Ayo sini, Dek. Katanya ada yang bikin rusuh di rumahnya, Om. Saya tidak pernah bikin rusuh, ya. Coba lihat ini. Ini hamil, ya. Ini hamil telah dihamili oleh temanmu. Ya. Terus kalian minuman kayak gini, minuman tidak jelas soalnya. Kasih pelajaran Jagus. Ampun apa? Ampun, Mas. Saya bisa mengampunimu. Ampun, Mas. Tapi kalau sampean bisa membantuku. Tadi saya melihat Agus lari ke sawah, tapi saya kejar nggak ada. Kenapa ngos-ngosan? Sampean belum tahu ya. Mbak siapa Mbak Indah? Cik. Ini Agus sudah lari lagi nih. Terus gimana? Ini teman-temannya nggak tahu semua. Mereka juga diprovokasi sama Agus. Kalau seandainya mereka tahu duduk permasalahan sebenarnya, nggak mungkin mereka kayak gini. Seandainya sampean tahu duduk permasalahannya, apakah sampean tetap melawan saya? Saya tidak tahu. Soalnya saya diceritakan oleh Agus itu kalau kemarin ada orang datang ke rumahnya terus bikin rusuh gitu aja. Katanya Agus. Iya. Nafik dasar, nafik ya. Semua ceritanya itu dibuat-buat oleh dia. Agus itu telah menghamili istrinya orang ini. Lihat ini perutnya nih. Sampean punya istri kan di rumah? Iya. Sampean punya anak kan di rumah? Iya. Punya anak laki-laki atau perempuan di rumah? Perempuan. Seandainya anak sampean diginikan sama orang, apa? Mikir. Bukannya sampean malah membela saya, membantu saya, malah sampean membela Agus sampai dia kabur kayak gini. Oke, Mas. Nanti saya bantu untuk cari Agus. Oke, sampean harus membantu saya. Iya. Bener loh, Mas. Tolong, Mas yo. Gimana cara sampean bisa membantu saya? Saya pengen tahu. Biasanya dia jarang pulang ke rumah memang. Jarang pulang ke rumah? Iya. Lah terus rumah yang kemarin itu rumahnya Agus kan? Iya, biasanya jarang ke rumah itu, Mas. Lah terus ke rumahnya siapa? Ke rumahnya nenek nih. Ke rumah neneknya? Iya, deket. Sebenarnya deket dari situ. Cuman dia jarang pulang. Rumah neneknya dekat dari rumahnya Agus? Iya. Sebelah mananya? Depan. Depannya? Iya. Depannya bukannya yang kemarin itu ya? Yang kita lewati yang petanya itu loh, Gus. Itu saudara sepupunya? Ya, sepupunya. Oh iya. Tapi sepupunya Itu nggak rumah tahu. keluarga sebenarnya, Mas. Oh itu rumah keluarga. Ya. Saya cuma bisa bantu itu. Selebihnya monggo diselesaikan sendiri. Ini teman sampean, mohon maaf saya tidak bisa membebaskan mereka. Kalau mereka saya bebaskan, mereka akan bercerita yang tidak-tidak. Agus. Atau nanti kita bikin mereka pingsan saja ya. Dan Iya, Gus, bener, Gus. kita apa? Mereka ini dengar loh pembicaraan kita, dengar loh. Oh. Nanti kita ini aja, kita gendam supaya Iya. mereka bisa melupakan pembicaraan ini. Ya, Gus, bener, Gus. Lebih baik itu, Gus. Anu, Gimana, ini sampai ikut saya sini, jangan kabur. Kalau enggak tak ajar sampai. Adik. Mas Putra, Ya, biar aman Ya, Gus. mereka, takutnya mereka geblak. ya, Gus. Coba saya buat pingsan dia, Iya, Gus. sampai pegang dari belakang. Iya, Gus. Bismillah. Yang ini. Iya, Itu tidurkan aja. Tidur aja, Gus ya. Ya, tidurkan aja. Yang ini ya. Tapi nggak mati, Gus ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kapok kamu kapan, Mas? Kapan piye Mas Putra? saya gendam dulu ya. Iya. Bismillah.
mereka akan lupa besok, Iya, Gus. tidak akan ingat kejadian ini. Iya, Gus. Sampean harus ikut saya. Iya, Gus. Apa namanya? Ini motor siapa sih ini? Motornya Agus. Motornya Agus. Apa ini yang goncang sama saya gitu, Gus? Goncengan gimana? Pakai motor ini? Iya, tadi kan ini yang nunjukin. Nanti kalau lepas naik sepeda sendiri kan Enggak, banyak kalau lari. Kalau malam ini saya rasa nggak mungkin. Nggak mungkin ya, Saya Gus, ya? juga ada acara. Iya, Gus. Saya juga ada acara, nggak mungkin. Saya pengen ngantar sampean dulu. Iya, Gus. Ini nanti biar diurus sama anak buah saya. Iya, Gus. Jadi sampean harus ikut saya. Nanti sampean ikut anak buah saya. Besok saya jemput sampean. Iya, Gus. Paling habis maghrib saya jemput ya. Iya, Gus. Terus kita datang ke rumahnya neneknya. Iya. Nah, motornya biar di sini. Kalau motornya kita bawa curiga nanti Agus. Iya, benar, Gus. Ya. Jadi kita atur siasat supaya aman semua. Mungkin Agus akan berpikiran kalau balik lagi ke sini temennya tepar semua. Iya, benar. Itu. Iya, benar. Dan mungkin mencari sampean Agus itu. Dan nanti Mbak Endah harus kerjasama sama saya. Sampean mau diceraikan sama suami sampean atau enggak? Hah? Gak mau. Jawab yang kenceng. Gak mau. Bener loh Mau. ya. Janji loh ya. Di depannya Gus loh ini. Dan sampean akan mengulangi lagi enggak? Iya. Janji sampai enggak akan mengulangi lagi. Janji. Iya. Tapi saya nggak begitu percaya 100% sama sampean. Tapi saya terserah sama Mas Putra. Mau diceraikan mau tidak terserah Mas Putra. Tapi saya juga masih nggak tega gitu loh, Gus. Mas Putra. Kenapa sih sampai nggak tega itu? Nggak tega apanya? Coba saya tanya. Soalnya juga gimana ya? Dulu kan orang tuanya Indah ini juga orang nggak punya gitu loh, Gus. Saya kasihan, Gus.